Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septu Indra Pamuji, NIM I1E021077. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai analisis uji ANOVA di program SPSS. Dan untuk data yang saya ambil merupakan data dari kelas 789, yaitu dari hasil lari sprint 50 meter. Baik, langsung saja saya akan langsung melakukan input data di program SPSS. Pertama kita blok terlebih dahulu ya. Lalu kita copy. Selanjutnya kita ke program SPSS, lalu paste pada program SPSS. Nah, sebelum kita melakukan analisis data, alangkah baiknya kita mengisi pada page variable view. Ini kita isikan kelas, lalu variabel yang kedua kita isikan capaian. Kemudian isikan juga pada bagian value untuk 7, kelas 7, dan tambahkan untuk 8, kelas 8, dan 9, kelas 9. Tambahkan, kemudian klik OK. Nah, untuk proses input data dan nama variabel sudah selesai ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melakukan analisis uji normalitas. Nah, caranya kita bisa pilih pada menu analyze, kemudian pilih bagian deskriptif statistik, lalu pilih explore. Untuk variabel kelas ini kita masukkan ke factor list, dan capaian kita masukkan ke dependent list. Lalu klik pada bagian plots, kemudian centang untuk normality plot with test. Setelah itu klik continue, lalu klik OK. Tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Nah, namun teman-teman bisa fokus ke bagian test of normality. Teman-teman bisa fokus di
tabel test of normality saja. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi output uji normalitas, alangkah baiknya kita mengetahui kriteria pada uji normalitas. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi normal. Nah, kita bisa lihat nilai signifikasi kelas 7 sebesar 0,68, kemudian nilai signifikasi kelas 8 sebesar 0,347 dan nilai signifikasi kelas 9 sebesar 0,327. Nah, karena kita lihat untuk nilai signifikasi lebih dari 0,05, bahwa dari nilai signifikasi tersebut kita sudah bisa mengetahui kalau data sudah berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan untuk analisis uji data one way ANOVA. Nah, caranya kita pilih menu analyze, lalu pilih compare means, lalu pilih one way ANOVA. Kemudian untuk variabel kelas kita masukkan ke faktor, kemudian capaian kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kita pilih option checklist untuk homogeneity of variance test. Setelah itu klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini dapat dilihat sudah muncul output uji homogenitas dari uji ANOVA. Bisa dilihat teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi output uji homogenitas, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kriteria pada uji homogenitas. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen, atau dengan kata lain uji homogenitas tidak terpenuhi. Tetapi jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen, atau dengan kata lain uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, di sini bisa dilihat kalau untuk nilai signifikasi itu sudah lebih dari 0,05. Dari nilai tersebut, karena sudah lebih besar dari 0,05, yang berarti varian data tersebut homogen, atau dengan kata lain asumsi homogenitas sudah terpenuhi. Nah, kemudian
lanjut ke uji ANOVA. Tapi sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji ANOVA, alangkah baiknya kita juga harus mengetahui kriteria pada uji ANOVA. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa ada perbedaan secara signifikan. Dan jika lebih dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, di sini kita lihat untuk nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,785. Nilai tersebut lebih dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada di sini itu tidak ada perbedaan secara signifikan dari 3 kelas yang dianalisis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Itu tadi adalah penjelasan dan cara praktek analisis uji ANOVA di program SPSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.